sebagaimana kita ketahui terhadap kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Rihana dan Rihani ini, Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus baik itu penyelidikan maupun penyidikan yang melibatkan beberapa subdit yang langsung dipimpin oleh Wadir Krimum Polda Metro Jaya, AKBP Imam Yulis. Karena memang sebagaimana rekan-rekan ketahui, saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum sedang melakukan beberapa penanganan kasus-kasus besar. Mungkin dalam waktu yang tidak berapa lama ada lagi pengungkapan yang membutuhkan konsentrasi daripada tim sus yang lain. Nah, untuk kasus Rihana Rihani ini, ya, kita adakan tim khusus baik penyelidikan maupun penyidikan yang dipimpin oleh Bapak Wadir Krimum Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, dari tim khusus ini kita melakukan penarikan LP-LP yang sudah ada ataupun dilaporkan selain daripada di Polda Metro Jaya, itu di beberapa Polres, itu totalnya adalah 18 laporan polisi. Ini disatukan di Polda Metro Jaya dan kami konstruksikan daripada pasal yang ada. Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun fraudulent handling, pasal 4 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini modusnya dalam menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE, ya, pasal 28 Undang-Undang ITE. Oleh karenanya rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal yang bersangkutan sudah tersangka dan kita tahan. Namun proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesinambungan, nanti larinya kemana. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita akan dalami, ya, karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Kita akan dalami karena dari LP yang kita terima total kerugian itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata hasil pemeriksaan sementara dari korban kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi, ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini satu produk yang ditawarkan itu. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat, rangkaian perkataan bohong sehingga memberikan suatu barang. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, oleh karenanya dari penyelidikan kami terhadap keberadaan tersangka ini, kami mendapatkan info dini hari tadi pagi. Tadi pagi kami mendapatkan info bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat dini hari. Kemudian kami mendapatkan informasi juga bahwa yang bersangkutan ini sudah ada yang memberitahu bahwa akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Oleh karenanya tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harus jawab ini. Kenapa kok tidak bawa polwan dan sebagainya? Kami dihadapkan pada situasi di mana apabila segera tidak dilakukan penangkapan maka akan kabur lagi, karena yang bersangkutan modusnya adalah menyewa apartemen melalui Airbnb. Pindah lagi, makanya susah ditangkap ini. Cukup licin. Dihadapkan pada situasi seperti itu, maka penyidik melakukan tindakan yang dikenal dengan istilah diskresi. Ya, salah satu azasnya adalah azas zaklik, azas keperluan, dan dulmatik, azas tujuan. Artinya memang ini sangat perlu dilakukan. Apabila diskresi ini tidak dilakukan, maka tujuan akan tidak tercapai.
yang bersangkutan mungkin tidak tertangkap